alamin. Wassalatu wassalamu ala murid dewatin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana Allah telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang diantaranya ini nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi akhir zaman, yang membawa kita dari zaman kegelapan hingga menuju zaman terang benderang, minaz zulumati ilan nur, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Sebelum panjang kalam, pertama-tama kakak akan mengenalkan diri kakak sendiri. Perkenalkan, nama kakak yakni Radin Islam Ubaidillah, bisa dipanggil Kak Radin. Kakak tinggal di Jakarta Selatan, Pondok Labu. Yang mau main silakan. Berdirinya kakak di sini akan menjelaskan tentang sejarah Hari Pramuka 14 Agustus. Inilah sejarah Hari Pramuka di Indonesia dan arti lambang Pramuka itu apa. Hari Pramuka diperingati pada tanggal 14 Agustus setiap tahunnya. Pembentukan gerakan Pramuka berlandaskan kepada keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tentang gerakan Pramuka. Gerakan Praja Muda Karana atau Pramuka memiliki sejarah tersendiri dalam perjalanan bangsa Indonesia. Sejarah Hari Pramuka dikutip dari Kemdikbud. Organisasi Pramuka di Indonesia ditandai dengan munculnya cabang milik Belanda dengan nama Nederlandes Pathfinders Organisatie atau NPO pada tahun 1921. Kemudian pada tahun 1916 berubah nama menjadi Nederlandes Pathfinders. Di tahun yang sama, mampu negara tujuh membentuk organisasi kepanduan pertama Indonesia dengan nama JPO. Akhirnya JPO membentuk gerakan nasional lainnya untuk membuat organisasi sejenis pada saat itu. Di antaranya Hizbul Waton pada 1918 atau Jom Java pada 1923, Nasional atau NP. Terus organisasi tersebut dibuat sebagai peleburan dua organisasi kepanduan, yaitu NPO dan JIPO. Melainkan semakin banyaknya organisasi pramuka milik Indonesia, Belanda melarang organisasi kepramukaan di luar milik Belanda menggunakan istilah Pathfinder. Pada 23 Mei 1928 muncul persaudaraan antara PANI Indonesia atau PAPI yang anggotanya terdiri dari Info, Siap, Aktivis atau PPS. Setelah kemerdekaan, inilah kepanduan yang bersifat nasional, yaitu Pandu Rakyat Indonesia pada 28 Desember tahun 1945. Dalam perjalanan sejarahnya, organisasi kepanduan yang jumlahnya ratusan dibagi menjadi beberapa federasi. Menyadari adanya kelemahan dari beberapa federasi tersebut, maka dibentuklah Persatuan Kepanduan Indonesia atau Perkindo. Namun juga terkendala karena kurangnya kelompokan antara anggota yang tergabung di dalamnya. Pada tahun 1960, pemerintah dan MPRS berupaya untuk membenahi organisasi kepramukaan di Indonesia. Sebagai tindak lanjut upaya tersebut, pada tahun 1961, Presiden Soekarno mengumpulkan tokoh-tokoh dari gerakan kepramukaan Indonesia. Presiden mengatakan bahwa organisasi kepanduan yang ada harus diperbarui, aktivitas pendidikan haruslah diganti, dan seluruh organisasi kepanduan yang ada dilebur menjadi satu tengah dengan nama Pramuka. Dalam kesepakatan ini juga, Presiden membentuk panitia pembentukan gerakan Pramuka yang terdiri dari Sultan Hamengkubuwono, Prof. Pridono, Dr. Haji Saleh serta Ahmadi. Peristiwa ini kemudian dikenal dengan Hari Tunas Gerakan Pramuka. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.